Selamat pagi, Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu tahun 2020. Kami percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Kami mengajak saudara-saudara, sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita menjalani hidup kita khususnya hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Tuhan sungguh mengasihi kami dan selalu memberkati kehidupan kami. Kami melewati malam yang telah kami lalui, dan kami memasuki hari baru, hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami akan menjalani hari ini dalam keyakinan bahwa Tuhan yang akan menyertai kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah bagi kami, sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan dan pegangan bagi kami. Ya Allah Roh Kudus, pimpin dan kasihi kami, sehingga dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kami lakukan dengan baik dan benar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pembacaan kita hari ini dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengancungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa.
Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan mengokohkan dan menguatkan kita untuk menjalani hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini yang akan menjadi tema renungan kita bersama-sama, Tuhan yang akan memberi petunjuk. Tuhan yang akan memberi petunjuk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya kita diberikan sebuah tugas yang belum kita tahu pasti bagaimana melakukannya, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan serta-merta kita harus segera berangkat atau melakukan tugas itu sementara kita belum tahu sama sekali apa yang akan terjadi ketika kita mengangkat tugas tanggung jawab itu? Demikian halnya Musa. Ketika Tuhan telah menunjuk ia sebagai orang yang akan memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, maka tidak serta-merta Musa lalu kemudian pergi begitu saja. Tetapi pertanyaan Musa kepada Allah adalah, ketika Musa telah bersedia untuk menjadi utusan Tuhan, memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, pertanyaan Musa adalah, apa yang harus kukatakan kepada umat Israel tentang tugas tanggung jawab yang engkau berikan kepada aku? Lalu kemudian apa yang harus kumelakukan ketika akan memulai tugas tanggung jawab itu? Ketika aku telah menyampaikan bahwa aku diutus Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, untuk membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan ini. Apa yang selanjutnya aku lakukan? Itulah pertanyaan-pertanyaan Musa yang muncul untuk mengangkat tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu mau mengatakan saudara-saudara bahwa ketika kita menerima panggilan Tuhan, ketika kita telah diutus Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri, meminta petunjuk dari Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab itu. Supaya apa? Supaya tugas tanggung jawab itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya pembacaan kita, secara runut Allah menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan Musa. Yang pertama adalah ia harus memperkenalkan namanya. Aku adalah aku. Sampaikanlah itu kepada umat Israel. Kemudian yang kedua, lalu kumpulkanlah mereka, tua-tua Israel itu, lalu sampaikan apa maksud Tuhan, apa maksud Allah. Lalu kemudian ketika mereka menerima itu, ajaklah mereka untuk bertemu dengan Raja Mesir dan mengatakan, kami akan membawa umat ini keluar dari tanah Mesir. Walaupun Tuhan mengatakan pastilah Raja Mesir itu tidak akan setuju, tetapi Tuhan sendiri yang akan melakukan tanda-tanda ajaib di tengah-tengah bangsa Mesir itu, dan lalu kemudian pastilah mereka membiarkannya pergi. Membiarkan umat Israel itu keluar dari tanah Mesir. Itu mau mengatakan saudara-saudara, bahwa memang Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita,
ketika kita meminta petunjuk kepadanya. Ketika kita menyerahkan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada Tuhan untuk dipimpin dan diarahkannya sendiri. Tema renungan kita hari ini mengatakan, Tuhan yang akan memberi petunjuk. Seperti kepada Musa, Tuhan memberikan petunjuk untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian pun Tuhan akan memberikan petunjuk bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika kita dalam pergumulan, Tuhan akan memberikan petunjuk ketika kita meminta kepadanya untuk keluar dari pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi pekerjaan, Tuhan akan memberikan petunjuk ketika kita meminta kepadanya bagaimana melakukan pekerjaan itu supaya berhasil dengan baik. Tuhan akan memberikan petunjuk dalam keluarga kita. Ketika kita meminta kepadanya bagaimana Tuhan memelihara keluarga kita masing-masing. Sangat jelas bagi kita bahwa ketika kita berada dalam sebuah kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita masing-masing, mintalah petunjuk dari Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Apalagi ketika kita dalam berbagai macam persoalan hidup, pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah. Datang kepada Tuhan. Sampaikan segala pergumulan hidup itu dalam doa kepadanya. Yakin dan percaya saudara-saudara, Tuhan akan memberikan petunjuk jalan keluar bagi kita. Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Tuhan perdengarkan bagi kami. Kami sungguh merasa kuat bahwa Tuhan memberikan petunjuk bagi kami ketika kami mengangkat tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ketika kami berada dalam keluarga kami masing-masing. Ketika kami bekerja. Ketika kami menghadapi persoalan pergumulan-pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pasti memberikan petunjuk apabila kami datang kepada Tuhan dengan segala keterbukaan dan keterbatasan kami. Kami mengakui Tuhan bahwa sungguh kami terbatas, sungguh kami tidak mampu menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan kalau kami mengandalkan kemampuan diri kami masing-masing. Oleh karena itu kasihi kami ya Tuhan, sertai kami, bimbinglah kami ya Roh Kudus, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam melayani, dalam mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Juga bagi seluruh anggota jemaat Tuhan, dalam rumah tangga mereka masing-masing, bagi anak-anak kami, bagi setiap orang yang merindukan pertolongan dan kasih sayang-Mu. Tuhan, berikanlah petunjuk kepada kami masing-masing. Bapa di sorga, sepanjang hari ini kami mohon Tuhan menyertai kami. Kiranya kami menikmati hari ini dalam tuntunan kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan selalu baik. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Marendeng Sangatta, kami menyampaikan shalom dan kami menyampaikan jangan lupa protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker ketika akan bepergian. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.